Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya, alhamdulillah. Pada hari ini, ya, dimana seperti biasa kita akan dalam perkuliahan yang ke-8 ini atau minggu ke-8. Sebelumnya pada masa UTS, ya, maaf. Pada masa UTS kemarin, alhamdulillah hasilnya cukup baik ya, sangat kreatif dan inovatif tentunya. Mungkin pada hari ini ibu belum bisa tatap muka, melainkan memaparkan via medsos ya. Untuk itu langsung saja pada pembahasan hari ini, yakni membahas tentang biomekanik dan mekanik, atau dalam hal ini adalah getaran ya. Dimana mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui hal tersebut ya. Untuk itu merecall ya, mengulang saja untuk materi hari ini. Di mana tujuan daripada pembelajaran atau perkuliahan ini, harapan yang diinginkan adalah anak-anak ibu mampu ya, bukan hanya memahami melainkan menjelaskan, baik itu tentang bahaya konsep dari biomekanik dan mekanik atau getaran ini, serta bahayanya ya, dan tentu pula terkait dengan pengendalian bahaya ya. Jadi menjelaskan dan mengimplementasikan tentunya di rutinitas harian ya, atau memang nanti di tempat kerja terkait dengan bahaya biomekanik dan mekanik getaran ya. Hal apa sih yang melatar belakangi hal ini penting dipelajari atau dibahas ya? Kita sudah ketahui bersama terkait dengan bahaya ya. Secara harfiah maupun secara umum, suatu bahaya dimanapun kita berkegiatan, beraktivitas ya, itu bisa memiliki potensi bahaya ya, yang dapat mencederai manusia atau bahkan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, baik penyakit akibat kerja maupun hal yang fatal tentunya. Definisi daripada biomekanik itu sendiri ya, di mana terdapat bidang keilmuan yang mengaplikasikan tentang mekanika pada sistem biologik ya. Ada juga yang mengartikan merupakan kombinasi antara disiplin ilmu, mekanik terapan serta biologi dan fisiologisnya. Nah, ada pun yang mengartikan ya terkait dengan hal ini adalah ilmu mekanika, teknik untuk analisa sistem kerangka otot manusia. Ya, dalam hal ini ada suatu teori yang saling berkaitan ya, antara anatomi tubuh kita dengan kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan biomekanik ya, atau getaran. Biomekanik ini dibagi menjadi dua jenis perspektif tentunya ya, di mana ada kinematika dan kinetika ya. Di mana diartikan untuk kinematika ini adalah gerakan yang menyebabkan berapa cepat objek bergerak, secara ketinggian atau berapa jauh objeknya ya. Secara lainnya ya, di mana kinetika itu diartikan adalah gaya yang bekerja pada suatu sistem, misalnya tubuh manusia tentunya ya. Jadi di sini ada gaya serta ada sebuah gerakan pada sistem tubuh manusia tentunya. Kemudian untuk biomekanika okupasi ya, atau kita sebut biomekanik ya, ini disebut di mana interaksi fisik antara tenaga kerja dengan mesin atau material ya, yang beraktivitas menggunakan atau aktiviti sistem kerangka otot pada tubuh manusia secara produktivitas tentunya. Untuk itu di mana hal ini bisa menyebabkan potensi bahaya tentunya ya pada fisik kita. Di sini ada beberapa part ya, atau bagian-bagian tubuh yang saling berkaitan dengan sistem gerak. Antara lain adalah ada tulang, ada jaringan, ada tendon atau otot-otot ya, dan sistem saraf tentunya, serta lain-lainnya yang berkaitan dengan anatomi tubuh manusia.
Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi bahaya biomekanika ini? Yakni ada sebuah gerakan berulang yang dapat menyebabkan cedera tentunya ya. Kemudian postur tubuh atau posisi kerja ya. Ada pengangkutan secara manual, tidak menggunakan alat dalam hal ini ya. Kemudian desain tempat kerjanya ini yang kurang perspektif ya, atau kurang cukup baik tentunya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi biomekanika. Kemudian ada aspek kelangsungan hidup ya. Artinya di sini ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan biomekanik ya. Apa saja? Salah satunya adalah pengukuran ya secara dinamis maupun statis ya. Di sini ada antropometri ya. Kemudian ada secara lingkungan kerjanya ya, kondisinya atau waktu kerjanya yang berlebih atau kurang dari standar tentunya. Kemudian sikap kerja yang mungkin bermain-main ya, tidak fokus dan sebagainya. Interaksi manusia dengan alat ya, kondisi kerja yang kurang nyaman ya. Waktu kerja ya, sosial, artinya di sini ada interaksi dengan orang lain ya. Kemudian alasan perusahaan yang tidak menjalankan prinsip biomekanika secara baik, ini alasannya apa saja sih? Salah satunya di sini adalah kurangnya pengetahuan ya, kepedulian serta pengetahuan dari para pekerja ya, biaya yang cukup mahal ya, tidak adanya ketegasan dalam disipliner kinerja ya, bisa jadi hal tersebut saling berkaitan ya. Kemudian ada sebuah kondisi yang dimana gejala yang dialami oleh pekerja. Salah satunya adalah keluhan ya, ada kelelahan fisik, ada kelelahan patologis, serta psikologis dan emosionalnya ini muncul ya. Ada rasa ingin menyudahi pekerjaan, bisa jadi demikian, dan tidak ada semangat ya, kurang dan lebihnya seperti itu. Kemudian sebab atau penyebabnya apa saja? Ya tadi ya, kita ulang kembali, ada sebuah kegiatan yang pergerakan yang berulang ya, atau monoton ya. Kemudian intensitas kerja yang terlalu besar ya, durasi kerja yang terlalu lama, lingkungan suasana kerja yang kurang baik ya, serta fisiologis tubuh yang kurang cukup ya, atau dalam arti sedang tidak fit ya, atau sakit. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari kelalaian atau mengabaikan daripada pencegahan-pencegahan daripada akibat biomekanika atau gerak yang berlebih ini apa saja sih? Salah satunya adalah low back strain ya, di mana posisi tubuh jatuh ke muka ya. Kemudian ada hernia nucleus pulposus ya. Jadi ada sebuah benjolan atau gumpalan pada bagian nukleus ya. Kemudian tension neck syndrome ya, kaku leher ya. Mungkin anak-anak ibu di sini juga pernah mengalami hal tersebut ya. Kemudian ada cervical posture syndrome ya. Itu salah satu daripada akibat-akibat yang ditimbulkan daripada mengabaikan atau tidak mengindahkan. Nah, ini adalah salah satunya. Ada low back strain ya, atau posisi tubuh jatuh ke muka ya. Artinya jadi postur tubuh berubah secara fisiologis ya, daripada semestinya ya. Ini salah satu ada, jikalau diperbesar ya, ada beberapa saraf ya, di tulang belakang ini terjadi kerusakan ya, baik itu di tulang belakang, maksudnya di tulang ekor ya, ini terjadi kerusakan. Nah, ini hernia nucleus pulposus. Jadi ada benjolan di beberapa tepian di tulang belakang ya, di bagian dalam tentunya. Jadi normatifnya ada bantalan-bantalan tulang ya. Nah, di sini ada berlebih ya. Jadi ketika kita merasa sudah ada akibat ini, maka akan merasakan sebuah nyeri atau sakit ya, sakit pinggang dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Ini kelelahan ya, atau kaku leher ya, di bagian leher, atlas dan sebagainya, ini
bisa saja terjadi. Ya. Kemudian cervical posture syndrome ya berubah normatifnya seperti ini. Nah, ini jadi seperti membungkuk ya, padahal ini ada beberapa part bagian di leher ya itu yang terjadi perubahan fisiologis. Nah, ini keluhannya ya bisa disampaikan di mana sakit leher, nyeri punggung, iritasi kaku pada lengan ya. Iritasi baik itu iritasi pada tangan ya yang memang sering memegang menggunakan alat daripada biomekanik atau getaran tersebut ya. Dasar hukumnya apa? Dalam arti ini diatur ya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja tentunya, serta pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 ya tentang kesehatan, khususnya pada pasal 23 tentang kesehatan kerja ya atau penyakit akibat kerja. Jadi diminimalisirkan harusnya diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kinerja atau kerja yang meliputi pelayanan kesehatan ya. Jadi mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan gangguan-gangguan yang ditimbulkan ya. Serta banyak aturan-aturan yang terkait dengan standar yang diberlakukan untuk mengurangi hal-hal tersebut ya, sebagaimana semestinya pada materi yang sebelumnya. Di sini ada prinsipnya untuk menerapkan biomekanikal yang cukup baik tentunya. Nah, yang pertama adalah sesuaikan berat dengan tenaga serta frekuensi pemindahan. Artinya tidak menggunakan tidak menggunakan manual, tapi di sini secara otomatis kita harus menyesuaikan berat beban dengan tenaga orang yang melakukan kinerja atau pekerjaan tersebut ya. Kemudian memanfaatkan lebih dari satu tenaga kerja ya. Ubahlah aktivitas secara rutin ya dan berkelanjutan, artinya tidak monoton ya. Berikan waktu istirahat yang cukup ya, bekerja menggunakan metode yang baik tentunya ya. Kemudian menyediakan konsumsi yang mengandung kalori serta vitamin ya. Nah, ini perlu ada asupan vitamin ya. Kemudian memperhatikan jam kerja ya, mengatur lingkungan fisik ya. Jadi cukup baik pergerakannya ya, tidak berlebihan dan tidak monoton. Berusaha untuk mengurangi monoton kinerja. Ya. Pengendalian apa saja? Sudah kita ketahui bersama tentang hierarki pengendalian ya, tidak jenuh-jenuhnya diulang dan diulang kembali ya. Untuk hal tersebut adalah perbaikan sistem gerak ya. Kemudian ada pelatihan ya, sosialisasi dan informasi juga terkait penggunaan dan prosedur daripada kinerjanya ya. Kemudian ada perbaikan administrasi ya, serta alat perlindungan diri ya. Jadi tidak menggunakan tidak kosong ya, menggunakan alat perlindungan diri seperti sarung tangan dan sebagainya ya, untuk mengurangi cedera dan hal yang tidak diinginkan. Nah, oke, dalam hal ini terkait dengan getaran ya, mungkin satu kaitan dengan biomekanik ya. Di sini terkait dengan getaran adalah salah satunya adalah gelombang ya, gelombang gelombang mekanik ya yang mentransfer energi melalui struktur mekanik sebagai media transmisi ya. Kemudian ada faktor fisik ya, ada sebuah getaran dan perjalanan atau pajanan berupa tenaga getaran yang memaparkan kepada tubuh manusia itu sendiri ya. Nah, salah satu mesin yang sering digunakan untuk pergerakan getaran-getaran ini ya, dan banyak juga ya yang menyebabkan cedera pada manusia. Salah satunya adalah ekskavator ya, mesin penghancur batu-batu besar ya atau bor, atau biasanya kalau ada pada perbaikan-perbaikan jalan raya tentunya ini muncul banyak digunakan ya. Oke. Kemudian getaran yang dihasilkan ini ya, ini memunculkan sebuah pergerakan ya, atau bukan hanya pada alat ekskavator tadi ya, tapi ada beberapa macam
alat lainnya yang kalau kita telusuri pada rutinitas harian seperti pada penggunaan membajak sawah, tentunya ya ada traktor, truk, ya tangki kendaraan, kemudian seperti bor, ya mesin-mesin hammer yang menggunakan elektrikal, ya secara otomatis itu juga ada sebuah getaran, ya. Kemudian di sini disebutkan sumber getaran dibagi menjadi beberapa jenis sumberan, ya. Sama seperti biomekanikal, ya. Ini ada 2 jenis, salah satunya adalah WBV, ya, WBV. Kemudian ada arm vibration, ya, hand arm vibration. Artinya di sini ada beberapa standar yang diberlakukan, ya, kurang dan lebih getarannya ini cukup kurang dan lebih 5 sampai 20, ya, untuk wall body vibration. Kemudian untuk hand arm vibration sekitar 20 hingga 500 Hz. Ya. Ini salah satu daripada jenis daripada getaran. Nah, di sini untuk WBV, ya, WBV, di mana getaran yang merambat ke seluruh tubuh pekerja melalui tempat duduk maupun penumpang kaki. Artinya di sini, ya, tubuh manusia dengan alat tersebut mentransmisikan getaran ke seluruh badan atau ke seluruh tubuh manusia. Nah, hal yang dikhawatirkan ini adalah dapat jika berlanjut dan tidak segera dikendalikan, bahaya tersebut bisa saja menimbulkan penyakit punggung bawah atau trauma tulang belakang, ya. Seperti pada pengguna kendaraan truk, ya, traktor. Nah, itu sangat mengkhawatirkan, ya. Nah, di sini salah satu faktor yang mempengaruhi apa saja? Salah satunya adalah jalan, ya, jalan raya. Nah, kenapa sih jalan menjadi faktor, ya? Tentu di sini adalah ketika kita berkendara di jalan yang halus, mulus, ya, tentunya itu tidak ada sebuah gejolak, ya, atau sebuah getaran yang berlebih. Artinya di sini tidak ada tambahan daripada getaran tersebut, gitu. Berbeda dengan keadaan jalan yang cukup rusak, ya, dalam hal ini itu akan menyebabkan tambahan getaran tersebut. Kemudian jenis kendaraan juga mempengaruhi, ya. Jadi akan berbeda jenis kendaraan bermotor dengan truk, ya, tentunya pada hal tersebut. Kemudian usia daripada orang pengendara tersebut juga mempengaruhi, ya. Semakin usia kita bertambah, maka ada beberapa gangguan atau kondisi fisik yang kurang cukup baik juga, ya, gitu. Banyak beberapa faktor sebenarnya di sini, ya. Kemudian pemilihan sistem kendaraan, ya, atau ini juga cukup harus diperhatikan, ya, desain kursi, ya. Kemudian desain daripada kendaraan tentunya, kemudian organisasi dalam kerja juga ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian kecepatan kendaraan, ya, beda halnya orang yang mengendari dengan kecepatan yang minim, ya, minim kecepatan misalkan 60 km, ya, per jam, beda dengan orang yang 90 km per jam. Nah, itu pengaruhnya ini akan berbeda tentunya, ya. Oleh karena itu di sini juga kita harus perhatikan, ya, hal tersebut. Nah, di sini ada keterampilan, artinya perlu adanya pelatihan atau training atau sosialisasi daripada skill, ya, yang perlu diperhatikan untuk job-job yang berkaitan dengan WBV ini, ya. Kemudian jarak pandang juga mempengaruhi, ya. Di sini ada macam-macam getaran, ya. Salah satunya yang tadi, ya, WBV, ya. Di sini ada hand arm vibration. Jadi ini lebih ke bagian parsial, ya, atau kita sebutnya lokal hanya di beberapa bagian lengan saja, ya. Jadi bagian tangan, ya, kalau kita bilang. Kalau yang tadi kan keseluruhan tubuh, ya. Paparan yang diberikan transmisi getaran
ke tubuh kita, ke seluruh tubuh. Kalau ini tidak, hanya di bagian lengan atau bagian lengan tangan kita saja. Nah, ini salah satunya ya, contoh-contoh standar yang diberlakukan untuk beberapa kondisi alat ya, seperti alat-alat forklift, truk gitu ya, kendaraan dan lainnya. Nah, ini juga standarnya ya, sekitar untuk bagian bagian getaran yang hand arm vibration ini adalah sekitar 2,5 meter per detik ya. Kemudian ini di bagian part yang mengatur tentang di mana adanya regulasi ya terkait dengan getaran ini, ada pada Permenaker RI nomor 51 tahun 99 tentang nilai ambang batas faktor fisik ya terkait dengan getaran ya. Baik itu getaran arus bolak-balik maupun dalam kedudukan yang seimbang tentunya. Nah, di sini ada undang-undang juga nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja ya. Terkait dengan peraturan perundangan yang ditetapkan terkait getaran. Ini sama halnya ya, nilai ambang batas sebesar 4 meter per detik kuadrat ya. Atau kita sebut 4 gram ya. Nah, ini salah satunya ya, untuk waktunya bisa dibaca dengan saksama ya, ada lebih dari 4 jam tentunya ya. Nah, di sini maksimalnya adalah atau standarnya sekitar 4 gram atau 4 meter per detik kuadrat ya. Ini kita ingat bersama ya. Tidak perlu dihafal, cukup dipahami saja ya. Salah satunya adapun yang terkait dengan tingkatan getaran ya secara frekuensinya. Nah, di sini terdapat tingkatan maksimal getarannya ya. Ini nilai ambang batasnya sama ya, SNI dengan yang Kemenaker tadi. Ya, hampir sama juga ya. Nah, untuk alat ukurnya adalah vibration meter ya. Kurang dan lebih alatnya sebagaimana yang terlihat di tampilan ini ya. Ini alatnya seperti ini, kurang dan lebih beragam merek, berbagai tipe juga ya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Nah, kurang dan lebih seperti ini. Yuk, mari kita lihat bersama. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara pakai dari alat VM400 Vibration Meter. Alatnya seperti ini. Ada sebuah prop dengan ujung yang memiliki magnet, jadi bisa menempel ke objek yang mau kita ukur getarannya. Juga terdapat charger di sini dan kertas untuk printer thermal untuk cadangan. Kita langsung coba nyalakan. Pertama kita pastikan posisi tombol ini berada di on, dan kita nyalakan dengan tombol power. Ya, kita langsung coba mengukur getaran dari mesin diesel. Mari kita coba langsung. Ya, ini adalah nilai yang tadi kita dapatkan dan sudah kita simpan. Ada poin 1 value 7. Kita juga dapat melihat rekaman data penyimpanan menggunakan tombol ini, open. Ini ada terdapat 7 nilai di sini yang dapat kita print maupun kita hapus.
kita dapat langsung mencetaknya di sini menggunakan printer thermal. Nah, untuk mode grafik tadi kita juga dapat melihat rekaman-rekaman datanya. Dapat juga mencetak dari hasil data pengukuran kita. Ya. Untuk grafik baru ada satu data. Nah, seperti itu. Itu adalah cara pakai dari alat VM400 Vibration Meter. Terima kasih. Oke, baik. Itu ya salah satu daripada contoh ya alat daripada vibration. Sebenarnya ada beberapa video lagi yang perlu dilihat bersama ya. Nah, ini adalah alat daripada vibration meter ya. Oke, nanti kita skip. Nah, ini part-partnya yang ini bagian yang nanti kita pasang ya. Ini ada beberapa suku apa ya bahasanya, seperti magnet ya. Jadi ketika ditempel, bukan ditempel sih sebenarnya, didekatkan ya bagian ini ke objeknya. Nah, kemudian ini seperti halnya sama ya, ini digital, kita mudah menggunakannya. Tinggal kita atur bagian power ya, di on kan dulu ya. Kemudian saturasi tentunya sudah cukup disaturasikan ya. Kemudian tinggal kita pilih bagian yang mana tentunya yang mau digunakan ya. Nah, ini ya tadi ya. Jadi di alat yang ujung itu didekatkan pada objeknya ketika mengukur. Nah, didekatkan dulu baru on ya, kemudian dipilih di bagian range-nya ya. Ini range-nya berapa kira-kira ya, mau maksimal atau minimal. Nah, oke. Kurang dan lebih seperti itu cara penggunaannya ya untuk vibration meter ya. Jadi tidak begitu sulit ya cara menggunakannya, hanya saja perlu ada ketelitian dalam hal tersebut ya. Untuk getaran di sini ya ada beberapa akibat ya, pengaruh tubuh dari sebuah getaran ya. Yang tadi disampaikan sebelumnya, sebenarnya antara faktor dari objek getaran tersebut dengan tubuh kita ya, secara ditransmisi tentunya ya getaran tersebut gitu. Serta adanya rangsangan ya, seperti rangsangan pada saraf-saraf kita gitu ya, yang sebelumnya memiliki ada beberapa faktor gangguan lainnya. Nah, di sini untuk gangguan daripada getaran ya, ada gangguan aliran darah ya, kemudian sistem saraf pusat, metabolisme ya, gangguan otot dan persendian ya, bisa saja kembung ya, mual muntah, pandangan berkunang karena sudah tidak sanggup lagi ya, kemudian insomnia, sulit tidur ya, ada beberapa stadium-stadiumnya. Kemudian sini sama hal ya, untuk dua jenis akibat getaran ini. Nah, ini salah satunya ya, Finger ya. Ini
karena sering memegang alat daripada yang menimbulkan getaran tersebut. Ini tidak menggunakan APD, mungkin bisa jadi terjadi begini ya. Ini namanya vibration with white finger ya. Jadi ada seperti kalau kita orang desa bilang bukan kapalan ya. Jadi apa namanya? Ya. Jadi kalau kita bilang ini seperti mati ya, mati sedikit ada mati rasa juga ya, jadi kayak kram sedikit gitu ya, dan berubah menjadi berbeda dengan telapak tangan kita secara normal ya. Oke. Nah, ini karpal ya, CTS. Nah, jadi karpal itu memang bahasa ini ya, sebuah bahasa Latin daripada anatomi tubuh kita ya. Jadi di sini ada sindrom carpal tunnel. Sebuah kompresi saraf ya di bagian tengah di pergelangan tangan akibat kondisi yang memadat isi atau mengurangi ukuran ya. Jadi kalau kita bilang adalah keras ya, kayak kencang gitu ya di bagian karpal telapak tangan kita ya. Nah, ini ya hernia nucleus purpose HNP kalau kita singkat ya. Sedikit ada bantalan pada di bagian bukan benjolan ya, sedikit ya di bagian tulang belakang ya, atau di sini disebutnya hernia disc ya. Kondisi ketika satu bantalan atau cakram tulang rawan dan tulang belakang menonjol keluar ya, menjepit saraf ya di bagian tulang belakang. Nah, di sini pengandalian seperti apa saja? Nah, tentunya ini Ibu secara singkat saja ya. Artinya di sini kita bisa pelajari bersama ya secara mandiri. Artinya untuk pengendalian ini berinovatif ya. Ketika di rutinitas harian kita ada tidak temuan hal ini yang berkaitan dengan biomekanik atau getaran ya. Nah, apabila ada, menyesuaikan pengendaliannya ya. Seperti pada teori sebelumnya di mana ada eliminasi ya, ada substitusi, ada reverse engineering ya, ada administrasi dan APD tentunya. Nah, di sini Ibu contohkan untuk mengganti alat ya, karena sudah tua, usang, mungkin bisa diganti ya. Kemudian mengisolasi bahaya ya, artinya dari pekerja dengan adanya peredam ya. Kemudian ada engineering control ya, ada pengurangan getaran, kecepatan atau modifikasi ya daripada objek alat yang kita gunakan ya. Di sini ada administrasi ya, menggunakan sistem shifting atau prosedur yang perlu di update ya, dan adanya TKO atau TKI serta TKPA ya, tata kerja penggunaan alat. Nah, di sini APD ya, menyesuaikan ya hal-hal tersebut, bahaya-bahaya pada biomekanik atau getarannya. APD-nya menyesuaikan seperti apa ya, mungkin sarung tangan dalam hal ini atau lainnya. Nah, di sini sebenarnya ada evaluasi ya, memperumpamakan saja ya. Apabila suatu ketika kita melihat atau mendapati kejadian ya, perbaikan jalan raya atau perbaikan jalan di depan rumah kita misalkan ya. Kemudian ada salah satu pekerja yang memang menggunakan alat namanya alat ekskavator ya, bisa saja ekskavator untuk penghancur batu atau penghancur batu-batu untuk di jalan raya tersebut. Nah, itu lebih dari 4 jam, kemudian besaran getaran atau transmisi getaran itu lebih dari 4 gram per meter sekon ya, atau detik kuadrat tentunya. Apa yang harus kita lakukan ya sebagai pekerja apabila kita ditempatkan di pekerjaan yang seperti itu, untuk mengurangi rasa lelah atau lainnya ya. Kemudian bagaimana penerapan hierarki pengendaliannya pada pekerja tersebut maupun untuk penggunaan alat vibration tersebut ya, alat penghancur yang menimbulkan getaran tersebut sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat kerja atau cedera.
Nah, ya, itu seperti apa? Ya, coba di komen ya, atau diasumsikan oleh anak-anak ibu ya di kolom komentar pada BBL ya. Itu bukan tugas ya, hanya bagaimana asumsi-asumsi dari anak-anak ibu untuk menelaah hal tersebut ya. Apa yang kita pelajari pada biomekanika maupun getaran ini yang kita lihat ya, ada beberapa faktor ya, tentunya gerakan berulang ya untuk bisa atau terdapat bahaya yang ditimbulkan tersebut ya. Postur tubuh ya, pengangkutan secara manual, desain tempat kerja atau alat mesinnya yang kurang memadai atau sudah usang atau tua ya, jadi terdapat ketidaknyamanannya. Kita ketahui bersama juga untuk faktor bahaya fisik atau mekanik ini banyak sebenarnya. Dalam hal ini kita ambil yang bagian getaran ya. Baik biomekanika maupun si getaran ini ada jenisnya masing-masing ya. Terdapat 2 jenis ya. Gitu kira-kira itu saja pada pertemuan hari ini ya. Ibu cukupkan ya. Sebelumnya mohon maaf mungkin secara singkat ya, biasanya kita perkuliahan durasinya agak lama ya. Mungkin pada saat ini Ibu mohon izin untuk secara pembukaan terlebih dahulu ya. Mungkin nanti ada waktu yang tepat kita lebih jelaskan kembali atau kita bahas kembali ya, apabila masih ada waktu dan kesempatan tentunya ya. Itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk anak-anak Ibu ya. Jangan down ya. Ibu merasakan pula hal yang seperti anak-anak Ibu rasakan, mungkin sudah jenuh untuk perkuliahan daring ini ya. Semoga kita bisa berjumpa tatap muka tentunya ya, sehingga ada nuansa baru tentunya ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Salam sehat, salam selamat ya, serta Ibu ucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankan ya. Itu saja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.